sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bung sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas CGP Angkatan 9 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bung, ini saya mulai sekarang Bung ya. Bung, saya mau izin menanyakan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi yang mana permasalahan yang termasuk dilema etika dan yang mana permasalahan yang termasuk rujukan moral. Itu cara mengidentifikasi kalau Bung Abu. Cara mengidentifikasi permasalahan yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Yang namanya dilema itu kan termasuk sesuatu yang sepertinya kecek gitu ya. Mau gini salah, yang ini juga salah. Ya. Ini bisa dilihat dari keseharian anak-anak itu. Dilihat tingkahnya. Ini siswa kan yang dimaksud. Nah, boleh siswa, boleh guru. Boleh guru. Ini pada siswa dulu. Jadi misalnya siswa ini, anak ini kadang-kadang kok perilakunya begini. Itu bisa kita melakukan pendekatan. Kemudian didekati anak ini bagaimana di rumahnya, bagaimana lingkungan sekitarnya, dan di sekolah juga perilakunya bagaimana. Itulah pengaruhnya dari semua itu. Saya kira dari 3 pengaruh. Di sekolah misalnya ucapan dari orang tua, tidak semua orang tua itu peduli pada anak-anak, ada bingung yang buat ini yang bisa membentuk karakter anak itu. Sedangkan di sekolah tuntutannya seperti ini. Untuk meluruskan juga termasuk juga saya di rumah begini, di sekolah harus begini, inilah yang menjadi dilema. Jadi ciri-cirinya ya harus kita melakukan pendekatan, dibimbing, terus ada hubungan dengan orang tua. Makanya orang tua itu juga sekali-kali harus didatangkan, baik itu dalam sesi saat atau sesi khusus saat bimbingan dengan siswa. Berarti kalau dilemanya berkaitan dengan siswa, cara mengidentifikasinya lebih ke pendekatan dulu ya Bu Mus ya, karena pasti banyak faktor. Ini yang saya tanyakan Bu Mus, bagaimana Ibu mengambil keputusan jika dipertemukan dengan permasalahan yang sama-sama benar? Jika Ibu menemukan masalah, Ibu menemukan suatu permasalahan yang menunjukkan dua-duanya sama-sama benar. Ibu mengambil keputusannya bagaimana Bu Mus? Permasalahan itu karena misalnya masalah itu menurut si A benar, menurut si B juga benar. Nah, ini yang dilakukan adalah dasar hukumnya dulu. Mengapa anak misalnya ini tentang karakter toh? Nah, kita ambil aja. Dasarnya apa? Ini juga punya dasar yang kuat. Kalau dasarnya sama-sama kuat, tetapi apakah itu bertolak belakang masalah itu? Yang ini begini nggak mungkin. Sama-sama bertolak belakang. Pasti punya ada satu yang benar, yang paling benar. Tetapi kalau sama-sama benar sesuai dengan dasar, berarti itu kedua-duanya memang benar. Lalu untuk langkah-langkah yang biasanya Ibu lakukan jika menangani kasus-kasus yang seperti tadi yang dilema etika, pastinya langkah-langkahnya dulu gimana Bu? Baik, ini seperti halnya di sini kapan hari itu juga ada. Saya ada sintingan di kantin di Bu, Mas dengan ajar komputer, sedangkan di kantin tidak ada yang jaga. Bagaimana? Kantinnya ditinggal sebesar komputernya di itu. Tidak enak, karena ada yang ini. Loh, jenengan perso tahu sendiri, saya tahu sendiri. Anak ini deg-degan, habis itu ambil dan diserahkan. Saya lama enggak itu, begitu ingat saya cerita, Bapak Ibu tolong anak-anak itu mengingatkannya tidak menjurus satu anak. Pada saat upacara kita harus punya karakter yang bagaimana ya, yang terbaik untuk kita. Terbentuk karena SDW dasarnya, kalau tindakan kriminal itu sudah menjurus kriminal nantinya. Kalau dasarnya itu ditanam dari dasar, maka anak ke depan akan menjadi anak yang
begitu ingat saya minta tolong Bu, tolong ini diingatkan. Ternyata ada cerita wali murid tidak setuju. Punya cerita sendiri, anak saya itu saya kasih uang begini, tidak mungkin anak saya ini. Nah, yang menjaga kantin jenengan biar apa tahu sendiri, iya Bu saya tahu sendiri. Nah, berarti kan mereka punya sama-sama kuat. Sama-sama punya argumen sendiri. Argumen sendiri. Nah, untuk menyelesaikan hal ini karena tidak ada bukti, tidak ada, hanya sebagai pengakuan aja, maka sudah ya, karena ini tidak ada ujung dan akarnya ada tapi ujungnya nanti pasti tidak. Yang penting kita memberi apa ya, pelatihan, memberi peringatan pada anak tersebut supaya tidak mengulangi lagi. Inilah yang termasuk langkah jangan sampai ditanam ini baru di sini. Nanti kalau ke depan dilakukan bagaimana karena itu. Jadi sepertinya orang tua mengarang-arang cerita supaya menunjukkan anaknya nggak bersalah. Tapi saya tahu ini salah, tapi saya juga tidak menyalahkan. Ini hanya dari pengalaman proses pembelajaran bagi anak tersebut. Dari sekian tadi yang Ibu sampaikan, ada nggak Bu langkah-langkah yang paling efektif untuk menemukan dasarnya aja? Dari awal itu jangan sampai kita itu salah memberikan fondasi karakter itu harus dari Terus tantangan yang Ibu alami selama menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu apa tantangannya Ibu? Terutama yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Tantangannya begitu besar. Mungkin saya akan kalau saya saya marah. Nah, mungkin saya marah-marah karena semua itu di sekolah itu adalah proses, ada perubahan. Dengan begitu kalau dihadapi dengan marah, itu namanya bukan menyelesaikan masalah. Jadi harus sabar, tenang, mencari akar permasalahannya. Jadi tantangannya itu lebih kompleks karena itu lebih ke wali murid juga ya. Iya, wali murid, guru juga. Kadang guru tidak mau dibilang begini. Tidak bisa sudah itu. Tadi juga ada barusan dibully, polisi datang. Itu anaknya polisi datang ke sekolah, bilang anaknya ada pembulian. Kok nggak kaget sebagai kepala sekolah ada pembulian. Tapi saya tenang, oh gitu Pak. Aduh terima kasih, kalau bentuknya apa pembuliannya. Saya selesaikan, saya datang, saya tanyakan ke gurunya bagaimana. Jadi menyelesaikannya itu bukan dengan emosional. Termasuk itu ya, tantangan itu bersabar tadi ya. Terus tekniknya juga. Selama ini jika Ibu menyelesaikan masalah, Ibu biasanya kalau Ibu menyelesaikan masalah itu, maksudnya di etika tadi itu ada jadwal tertentu harus kapan atau mungkin Ibu selesaikan saat itu juga Bu? Kalau ada seperti masalah, saya harus membacakan. Tidak mungkin begitu ada wali murid laporan, terus saat itu juga saya karena harus konfirmasi dulu, misalnya ke gurunya, terus siswanya itu bagaimana. Nah, itu kalau terburu-buru itu nanti hasilnya juga beda. Iya berarti jadi harus ada konfirmasi, ada jadwal dulu ya. Kalau boleh tahu, selain konfirmasi kan ada prosedur yang lain Bu? Kalau misalnya menyelesaikan masalah itu. Kalau menyelesaikan prosedurnya tetap misalnya memanggil wali murid itu diundang, pakai buat surat undangan yang resmi. Setelah mendapat laporan, ada terjadi sesuatu, maka saya konfirmasi dulu benar-benar. Kalau begitu kita selesaikan dengan membuat surat undangan, tidak dalam bentuk WA, tidak dalam bentuk PDF, karena di sekolah itu kita menghormati yang diundang, membuat undangan biar ada kesiapan. Sini ada siap untuk menyelesaikan masalah tersebut, gurunya juga, wali muridnya juga, sehingga tidak terjadi. Jadi memang penting untuk komunikasi secara formal ya Bu ya. Terus di sini di lembaga Ibu pimpin ini, jika Ibu mengambil keputusan, adakah seseorang yang punya peran penting mungkin atau mungkin bisa membantu, yang biasanya membantu Ibu untuk mengambil keputusan?
di dalam suatu organisasi seperti sekolah ini, namanya guru itu bermacam-macam karakter. Ada yang begitu tapi ada yang tidak bu. Nah itu pasti ada. Nah bagaimana menyelesaikannya untuk menyatukannya itu harus ada tunjukkan, yaitu setiap contohnya aja kapan hari itu kalau kita itu punya jam kerja seminggu 40 jam. Nah mereka enggak bisa bu 37 kemarin. Kalau 40 jam kan seharusnya setiap hari pulang, kalau masuk 6:30 sampai 6:30. Nah, mereka jam 1 udah pulang. Nah ini tidak bisa toh bu, ini. Nah ini tidak bisa, saya sudah bisa. Nah akhirnya ya saya punya itu undang-undangnya. Nah guru itu 40 jam, jadi ada dasarnya. Kalau mereka tidak percaya juga, ya harus ditanyakan ke atasan yang lebih. Berarti ini faktor pendukungnya lebih kepada undang-undang yang berlaku. Jadi menyelesaikan bagaimanapun ya kita punya berdasarkan undang-undang punya dasar. Dari semua hal yang ibu ceritakan tadi, banyak yang menurut saya itu sangat berharga pengalamannya. Tapi mungkin ibu bisa menceritakan pada saya pengalaman berharga apa yang ibu terima setelah menghadapi berbagai tantangan permasalahan di sekolah ini, Bu. Tantangannya bisa ya, pengalamannya. Tapi saya nggak merasa itu suatu tantangan, itu adalah proses. Karena memang setiap kepala sekolah mempunyai kebijakan yang berbeda dan punya program-program yang berbeda juga. Misalnya kepala sekolah kalau nggak bisa kerja, ya mereka harus mengubah. Bagaimana bisa bekerja dengan nyaman, melaksanakan program-program. Jadi pembelajaran berharga yang ibu dapatkan itu ibu belajar macam-macam lebih mengenal beragam proses itu ya. Jadi dengan banyaknya proses itu berarti ibu berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Semakin banyak menyelesaikan masalah, semakin banyak pengalaman. Yang bisa membantu kita untuk menuju pengembangan lebih baik lagi. Jadi pengalaman mengenal beragam tadi ya, sekarang ini itu, tapi tujuannya satu, untuk mengembangkan sekolah ini. Tidak mungkin kalau untuk menuju lebih baik lagi, baik itu berdisiplin, program-program bisa berjalan lancar. Itu yang nomor satu itu tadi. Itu termasuk pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Contoh dari kepala sekolah itu nomor satu. Kepala sekolah ini sekolah mau datangnya jam seenaknya ya. Jadi anak buahnya itu ya. Baru kita marah-marah tadi kalau KS-nya, oh ibu aja ya. Katanya pagi, pagi ya. Jadi kan percontohan. Jadi Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau doanya mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus dan insya Allah saya lebih bisa Mas akan saya terapkan juga. Terima kasih banyak. Saya terima kasih sudah sangat banyak membantu saya. Terima kasih Bu Mus. Sama Bu ya. Mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak alami, yang mana itu termasuk dilema etika dan yang mana yang termasuk kecurangan. Itu nomor pertama ya. Baik terkait
saya kembalikan ke guru kelas saja. Ketika guru kelas itu menghadapi murid dalam satu kelas, di sana ada berbagai murid. Jadi ada murid dalam sebuah kelompok ini yang memiliki kemampuan yang cukup, yang satunya ada kurang, sehingga kadang-kadang guru memberikan satu dinamika antara kelompok yang berbeda dan kelompok kecil. Jadi juga harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan artinya mana yang harus kita utamakan, karena dua-duanya sama-sama kita dalam mengambil kebijakan. Kalau memang kelompok yang juga kantor sama metodenya yang kelompok yang lambat itu otomatis kita harus bisa ambil ya, selain berbeda perlakuan tapi kita tidak menunjukkan kepada secara umum murid itu kita bedakan. Jadi dalam menutupi anak yang kurang itu bagaimana cara mendekatinya, sehingga di dalam kelas itu sendiri juga harus guru semuanya tidak ada sebuah ketimpangan kan begitu. Dan ketika kepala sekolah menghadapi guru yang banyak seperti ini ya, seperti saya lakukan ini banyak banget karena ada beberapa kelompok besar, kelompok kecil, kelompok guru, kelompok wali murid yang sekian banyak. Ini juga merupakan kehidupan ketika kita ada wali murid protes terhadap guru di sekolah yang notabene sudah berikan ilmu kepadanya, tapi masih diproses, diprotes. Itu otomatis saya juga harus mencari suatu kebijakan agar dua-duanya tidak merasa tertipu, sama-sama berjalan. Nah, itu harus kita hati-hati dalam beda dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu lebih mudah dalam mengatasinya daripada dinamika. Jadi lebih sulit dinamika ya, karena harus memperhatikan perasaannya. Iya betul. Kira-kira jangan sampai merugikan salah satu. Yang kita hadapi dalam kita ambilkan keputusan ini merasa kita yang memberikan keputusan dianggap nggak adil, nggak bijak, nggak ada iri dan suka dengan si A yang tidak disukai ya, itu kita hilangkan. Maka sulitnya di situ kita bisa mencari sebuah keputusan yang bijak. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan jika memang bedanya sama-sama benar? Tapi tadi saya mendengar ya yang Bapak sampaikan, jika sama-sama benar Bapak akan mendengarkan secara seksama gitu ya Pak? Betul, ya kita lihat karena sama-sama merasa benar itu di dia orang lain itu merasa si A merasa benar, si B merasa benar, padahal ini harus diambil satu, padahal benar dan benar ini suatu hal yang diajukan ke saya selaku kepala sekolah itu sebenarnya berbeda, benarnya berbeda, benar menurut siapa. Ketika kita di tengah mengambil kebijakan, ya kita harus mencari sebuah keputusan yang tidak menimbulkan dua-duanya ini satu terluka atau sakit hati atau merasa diintimidasi atau merasa disisihkan. Jadi harus sama-sama merasakan keputusan yang bijak. Jadi Bapak sampaikan tadi langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk menangani permasalahan tersebut gimana Pak? Langkah pertamanya Pak? Langkah itu kalau terkait dengan langkah dilema etika itu banyak macam. Jadi ada kalau tidak salah ada sekitar terkait dengan langkah-langkah itu. Jadi dari langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah satu paling tidak dari dua sisi yang merasa ingin mencari kebenarannya itu kita ada mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan itu dua benar tapi kan saling bertentangan dalam menghadapi situasi mencari nilai-nilai saling bertentangan itu apa. Oh, berarti Bapak temukan dulu lalu dua-duanya sama dicacatkan dulu gitu ya? Karena misalnya dua kelompok berbeda tapi merasa semuanya benar. Yang benar itu yang mana? Makanya kita harus mengambil sebuah mempelajari nilai-nilai dari kebenaran itu seperti apa. Itu yang langkah pertama. Kalau langkah kedua menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat itu siapa? Misalnya kelompok yang berbeda yang tadi yang saya katakan di kelas dulu menghadapi anak yang
kelompok berbeda. Itu kan juga demikian. Ketika gurunya mau memberikan satu proses pembelajaran sehingga anak dalam satu kelas ini betul-betul lurus seperti apa yang disampaikan gurunya, kemudian dari dua ini kan ada perbedaan yang sangat signifikan antara itu. Karena itu ya kita harus bisa menentukan siapa yang terlibat, misalnya si A kelompok yang sekolah si itu kelompok yang belum. Kemudian kalau kita menghadapi dengan komposisi banyak para menghadapi guru juga begitu. Nah, kita dari dua yang berbeda tadi yang saya contohkan, misalnya gurunya paling sering, ya kita ambil nilai-nilainya, jadi menentukan siapa yang terlibat ya. Kalau yang terlibat guru terhadap guru, kemudian orang tua hanya menerima dari laporan dari anak, nah itu kan juga harus kita cari yang terlibat siapa. Padahal dia maunya benar, oh guru itu sering mengajarkan yang seperti ini ya. Tetapi kebenaran itu sebenarnya di mana? Sama-sama benar. Guru memberikan ilmunya ke murid sudah benar, tapi ada protes dari sisi lain, kemudian anaknya protes karena mungkin ada kata keberatan atau mungkin terlalu kurang menguasai atau apa. Nah, itu yang kita ambil sisinya dari siapa yang terlibat, ya mungkin anaknya, orang tuanya. Nah, kita ngambil urusan ulangan juga. Kemudian mengumpulkan fakta itu harus dikumpulkan. Kalau berkaitan dengan perselisihan yang sama-sama merasa benar, itu kita dari faktanya dulu. Faktanya apa? Kemudian kita mengujikan antara benar dan salah. Kita yang melakukan banyak hal kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Kita harus tahu tokohnya dulu dan harus tahu faktanya dulu. Iya, harus tahu kebenarannya dulu. Jadi banyak langkah yang Bapak jelaskan tadi, yang paling efektif ada nggak Pak? Yang Bapak paling efektif? Terkait dengan itu ya kita harus mengumpulkan fakta. Karena fakta itu adalah sebuah kebenaran, sebuah bukti yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau memang nanti keputusan harus merasa yang satu agak tersinggung atau apa, itu pasti terjadi. Karena ini kebenaran yang berbeda penilaian. Jadi yang paling efektif itu ya mengumpulkan fakta tadi. Fakta dulu. Ketika sudah tahu faktanya seperti apa, buktinya seperti apa, baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Tanpa ada fakta kita susah. Tantangannya apa Pak kalau misalnya mendapatkan permasalahan seperti itu? Tantangannya Bapak rasakan? Tantangannya banyak. Satu, kepala sekolah harus bisa berbuat dengan pengambilan keputusan yang bijak, susah. Ini tantangan berat karena sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, hasil keputusan itu yang jelas itu kalau ada dua kelompok yang berbeda, ini pasti yang merasa benar itu akan mendapatkan sebuah nilai plus itu. Tapi yang merasa kurang benar ini akan tetap merasakan bahwa pimpinan tidak mengambil kebijakan secara benar. Jadi itu berat banget. Jadi tantangannya menghadapi guru sangat banyak ya Pak ya. Jadi bijaksana itu kan susah karena semua merasa benar lagi. Karena semua merasa benar. Merasa benar. Kemudian ketika saya sudah mendapatkan fakta, buktinya, nah, kalau bukti itu kan sangat harus diakui oleh siapapun yang bertentangan, harus mengakui ketika ini yang merasa benar menjadi benar, ini akan terbukti mungkin masa malu atau apa. Jadi kita harus mengambilnya itu jangan sampai kebijakan, jangan sampai dua-duanya itu selisih kembali. Jadi harus sama-sama menerima, itu berat tantangan yang harus kita lakukan. Dua-duanya harus menerima itu ya. Berarti ada biasanya Bapak kalau menyelesaikan masalah seperti itu ada jadwal tertentu atau kita selesaikan hari itu juga biasanya? Ya, kita melihat kasusnya seperti apa. Kalau memang kasusnya itu harus secara diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Kalau memang informasi yang saya terima langsung, ya kita ada di tempat langsung kita lakukan. Kalau memang misalnya ketika kasusnya ada kemudian saya tugas di dinas atau lain, itu kan menjadi problematika untuk
kita menyelesaikan, terkecuali harus menunggu saya selesai ke sana atau besoknya. Itu tergantung situasi ya Pak ya. Ya, situasi. Kalau untuk prosedurnya itu apakah sudah tergantung situasi Pak? Prosedur yang akan Bapak laksanakan mungkin sekarang masalah ini Bapak masih ada di dinas, lalu Bapak mau menyelesaikan, apakah ada Bapak langkah-langkahnya dulu? Mungkin mau menemukan minimal yang berkasus ini harus kita hubungi Oh, karena kita ada di tempat yang berbeda kan. Saya sudah dihubungi untuk besok kita ketemu atau tunggu nanti. Selain saya belum bertemu dengan yang bersengketa merasa benar, saya kan harus cari fakta buktinya lagi. Dari fakta bukti itu informasi dari mana? Ya dari kedua-duanya. Mungkin saya hubungi, saya telepon atau WA, begini baru kita majukan. Barangkali ada saksi lain yang bisa memberikan satu informasi terkait kebenaran. Nah, kalau bila perlu tergantung dari masalahnya. Masalahnya terkait dengan apa? Kalau masalahnya terkait dengan masalah penentuan kebijakan, menentukan satu pembelajaran ke anak yang berbeda pendapat, nah itu kan bisa diatasi dengan mudah. Kalau kasusnya berbeda, kasusnya sudah melakukan satu hal mengarah ke kekerasan, harus lakukan lebih dulu kan, harus kumpulkan fakta dan lain sebagainya. Transaksi yang ada sekitar di sosial. di SMA ini kan banyak guru dan murid-muridnya berantem ya Pak ya, terus mereka juga sangat banyak. Pasti permasalahannya kan juga lebih kompleks. Ya, selama ini sebagai Bapak Feedback ini, misalnya adakah seseorang atau mungkin faktor pendukung yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Biasa Bapak ada kepindahan? Terkait dengan mengawali saya masuk di Kemolina ini kan, otomatis saya masuk di tempat yang baru yang mengambil tentang permasalahan yang ada di sini. Otomatis untuk mengambil suatu kebijakan, misalnya saya akan menentukan guru itu siapa yang bisa masuk di regulasi struktur kepengurusan lembaga untuk mengambil dari dari nasional, dari koordinator terkait dengan yang bisa membantu kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, perlu sebuah pemahaman, pengetahuan yang harus kita terima, kemudian kita memutuskan sebuah urusan di tempat di sini, jadi butuh waktu juga. Jadi tidak langsung, misalnya saya datang SK, tidak langsung saya harus mencari informasi, paling tidak saya harus memperkenalkan diri, berkenalan dengan memahami, mencari informasi dari banyak orang yang ada di sini. Kita ambil satu informasinya kita datang harus ambil informasi itu sampai mungkin dalam kurun waktu beberapa hari baru bisa memberikan suatu keputusan untuk menentukan organisasi yang ada di sekolah. Jadi Bapak tanya dulu ke banyak orang yang mungkin lebih lama di sini gitu ya Pak ya? Dari paling tidak sebelum saya datang ke sini itu saya tanya seperti itu, karena bisa jadi yang saya tanya itu untuk kepentingan pribadi juga ada kan begitu. Otomatis itu kan tantangan juga. Yang saya tanya, siapa ya kira-kira yang sebagai ini, yang ini belum tentu itu betul. Makanya harus kita banyak informasi dan kita temukan sebuah keputusan dengan langkah yang betul-betul tidak ya. Dan lagi juga tidak mencari informasi dari guru-guru saja, bisa sekolah-sekolah yang pernah di sini itu saya hubungi, saya cari informasinya, karena yang mana kadang-kadang itu kok juga menginginkan bukan anak buah saya harus begini kan begitu. Nah itu sebagai pertimbangan, jadi saya bisa tahu informasi dari A itu betul di sana, paling tidak kita harus bisa paham informasi yang betul. Tadi sudah banyak belajar dari Bapak, saya sudah mendengar tantangannya kalau di sini itu tadi ya, karena kompleks tadi ya. Kompleks tantangan kalau di sini banyak kita harus betul bijak dalam memutuskan kebijakan itu. Jadi itu faktanya. Dari
keputusan tadi yang cukup kompleks tadi, adakah pengalaman berharga yang ada yang Bapak rasakan saat setelah mengambil keputusan untuk suatu permasalahan? Di sini cukup banyak juga. Jadi Berarti ketika kita mengambil satu keputusan yang tidak tergesa-gesa, berarti hasilnya bagus itu cukup banyak. Karena setelah kita menentukan si A, si B, si C di sini, itu ternyata dampaknya juga membawa kompetensi sekolah ini lebih bagus lagi. Jadi kita tidak salah memilih orang begitu ketika kita mengambil sebuah kebijakan. jadi pembelajaran berharganya Bapak tidak kita kalau mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa, harus memperhatikan banyak faktor Ya betul. supaya apa yang Bapak kembangkan potensinya itu bisa muncul gitu ya Pak. Jadi kita menentukan kebijakan memilih seseorang itu nanti kita ambil manfaatnya ke depan apa kan begitu. Ketika sudah saya menentukan si A, nanti manfaatnya si A itu apa ke depan? Ternyata bisa mengangkat sekolahan itu menjadi lebih bagus. Jadi mengambil keputusan jangka panjang juga ya Pak ya. Oleh karena itu saya kan sering misalnya mengambil suatu kebijakan yang berubah-ubah, tetapi dalam kurun waktu priorisasi. Contoh aja struktur kepengurusan data yang berapa kali bergantian. Itu setiap tahapan tapi saya saya butuh ini nanti ke depan hasilnya apa? Ternyata alhamdulillah masuk di kota, di provinsi kan juga berganti orang, berganti ya, karena kita sesuaikan dengan kompetensi yang kita tuju dengan kemampuan di tahapan tadi yang tahap jadi kata kota cukup ini, nanti di provinsi tidak ini lagi, kita cari yang lebih kompetensi lebih, nanti hasilnya juga seperti itu. Nah itu tahapan itu yang kita ambil, tapi tidak yang jelas tidak nyakiti orang. Paling tidak dari awal sudah kita lakukan bahwa nanti informasi kita sampaikan bahwa nanti setiap tahapan ini ganti pimpinan, ganti begitu, ganti kepengurusan, ganti panitia. Jadi kan masih banyak lagi tadi ketika kami berkunjung ya alhamdulillah paling tidak nanti kita sudah membawa dengan apa yang saya lakukan menunjuk seseorang untuk mengikuti sesuatu ini menjadi prestasi karirnya guru-guru sudah kelihatan tampaknya ada yang menjadi kepala sekolah dan sebentar lagi besok lagi ada yang menjadi kepala sekolah. Itu sebuah keputusan yang tidak untuk mengajak guru itu ayo ikut dan tidak mudah sekian banyak guru yang mau siapa harus betul-betul kita sabar dalam mengambil kebijakan dan bisa menerapkan guru. Terima kasih banyak, saya sudah banyak belajar dari ini ya, sudah membuka wawasan saya tentang ilmu pengambilan keputusan dan tentang nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa ikut menerapkan apa yang sudah Bapak laksanakan dengan baik ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk saya. Dan ada semuanya hal yang sedikit bermanfaat untuk depan dan insya Allah kalau kita mengikutinya dengan sabar, yang jelas sabar, telaten dalam menghadapi banyak kasus, insya Allah nanti hasilnya lebih bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih.